يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام. يا حبيبي يا حبيبي صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام. يا ربي نور الفهم وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكيرا والتذكرا والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa sahbihi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah Ustazah Haji Aziza, yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya, mudah-mudahan untuk hadirnya kita di majlis ngaji Sabtu subuh ngasuh muhafidz Quran ini menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menuntut memberikan kita karunia yang begitu besar, karunia yang begitu banyak, anugerah yang luar biasa berupa sehat afiat, panjang umur, dan juga taufik hidayah, sehingga kita dapat hadir di majlis yang kita banggakan ini. Semoga duduk hadirnya kita menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan kajian kita daripada kitab Bulughul Maram sampai kepada babul wudu, hadis ke-38. An Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yudliku dira'aihi akhrajahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis yang ke-38, riwayat An Abdullah, dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi bin Zaid bin Al-Haris Al-Ansari Al-Khazraji Abu Muhammad, sahabat Nabi SAW yang mendapati perang Badar dan peperangan yang setelah perang Badar. Beliau meriwayatkan qala, menyampaikan, menceritakan perihal keadaan Nabi SAW ketika sesekali atau ketika berwudu. Inna nabiyya, sesungguhnya Nabi SAW utiya bithulutsai, diberikan bithulutsai 2/3 muddin, 2/3 mud, 2/3 mud. Mud ini hitungan satu genggam tangan yang normal. Satu mud hitungan tangan yang normal. Faja'ala yudliku dira'aihi, kemudian Nabi
menjadikan air tersebut untuk membasuh lengannya, sehingga yudliku diraihi, dibarengi dengan air mengalir, Nabi menggosok atau mengusap kedua lengannya. Jadi apa namanya, dicontohkan oleh Nabi SAW bahwasanya kita ketika mengambil air wudhu itu harus seirit mungkin airnya. Bahkan tuh Imam Ibn Arsalan sebutin di kitabnya Zubat, beliau katakan walau minal bahril kabiril qarfa. Jadi salah satu yang dimakruhkan di dalam wudhu itu pakai berlebihan di dalam memakai air. Kata Imam Ibn Arsalan, beliau bilang, atau Ibn Ruslan, beliau katakan walaupun itu air ngambilnya dari lautan yang besar. Kan laut kalau gede besar, kita pakai wudhu model kayak apa juga rasa-rasanya nggak kurang tuh airnya. Walaupun di dalam laut, walaupun ngambil air laut dipakai buat wudhu mesti mirip. Artinya ini bukan hanya khusus di dalam kita berwudhu aja. Dalam berwudhu dikhususkan, disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW, oleh sahabat Nabi SAW. Dan dalam segala hal kita juga tidak dianjurkan secara umum untuk berlaku boros. Al-Quran juga katakan tuh wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kana min ikhwani syayatin. Jangan berlaku mubadzir, berlebih-lebihan dalam segala hal. Sebab apa namanya, orang yang berlebih-lebihan dalam segala hal itu adalah saudaranya syaitan dalam makanan, minuman, pakaian, perabotan dan lain sebagainya. Terus lagi Allah katakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak demen namanya orang-orang yang suka berlebihan dalam segala hal. Hanya ada ungkapan khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan yang sedang-sedang aja. Nggak keras, nggak lembek. Keras, apa namanya, sedang-sedang aja. Nggak banyak, nggak sedikit, asal cukup. Nah, terutama lagi kita ketika mengambil air wudhu. Nah, maka berlebihan di dalam mengambil air wudhu termasuk dari makruhatil wudhu, yang dimakruhkan di dalam berwudhu. Begitu. Nah terus ini kata Abdullah bin Zaid, Nabi diambilin air 2/3 mud. Udah gitu Nabi SAW mengusap lengannya dibarengi dengan tuangin air, tangannya juga diusap oleh Nabi SAW. Kayak kita kalau begitu diusap, walaupun ada juga yang modelnya begini doang di keran tuh, ya kan? Nah dari sini para ulama mengambil istimbat, mengambil hukum dari beberapa hadis. Di antara hadis ini, terkhusus lagi hadis yang ini, diambil hukum bahwasanya sunnah untuk mengusap lengan ketika berwudu, lengan dan kaki.
begitu, diusap begini itu sunnah menurut sebagian besar para ahli fikih, kecuali Imam Maliki. Imam Maliki, kita kalau umrah atau haji mau ngikutin Imam Maliki biar batal wudunya, biar kalau bersentuhan laki perempuan gak batal wudunya, maka cara wudunya juga harus pakai cara wudunya Imam Maliki. Ketika basuh tangan, basuh kaki, ini Imam Maliki beda, nggak sunnah tuh diusapnya, tapi Imam Maliki bilang itu wajib dibasuh, wajib diusap, bukan dibasuh, diusap, dipijit begitu. Nah, itu wajib itu kalau mau ngikutin Maliki wajib, terlepas dari yang lainnya. Kepalanya juga harus ditamim, diseluruhkan airnya ke seluruh kepalanya. Kalau gayanya gaya Maliki. Nah, cuma dipakainya kalau lagi umrah sama haji aja. Kalau di sini udah jangan diikutin lagi, jangan diikutin gaya Malikinya. Mentang-mentang habis haji, habis umrah, pulang kemari salaman tuh sama sepupunya atau salaman sama tamunya. Habis itu sholat aja. Dengan dalih di Mekah aja orang sentuhan gak batal di Mekah. Apa namanya, dengan dalih begitu kadang-kadang. Enggak, saya ikut Syafi'i, ikut Maliki, atau saya ngikutin Abu Hanifah, Imam Hanafi, gak batal wudunya sentuh lagi perempuan. Begitu juga Imam Malik. Nah, itu dipakai karena darurat aja, karena kita nggak bisa menghindari kesenggol laki perempuan, sehingga kita mau nggak mau harus geser ke Maliki atau ke Hanafi. Karena kalau kita pakai Syafi'i nggak kelar-kelar tawafnya, lapangan tawaf aja itu pun lapangan tawaf doang, sisanya mah aman. Kita sa'i nggak punya wudhu boleh-boleh aja, yang penting bukan hadas besar. Kalau hadas kecil boleh-boleh aja, kalau hadas besar nggak boleh, karena itu kita pasti masuk lingkungan masjid, begitu haram. Jadi sa'i nggak perlu dalam keadaan wudhu. Kalau tawaf, Nabi bilang tawaf bimanzilatus shalah, tawaf itu sama kayak sholat. Maka apa yang diharuskan di dalam sholat menjadi harus juga di dalam tawaf. Di dalam sholat harus dalam keadaan suci dari hadas kecil, hadas besar, begitupun tawaf. Suci dari najis, begitupun tawaf sama. Kalau tengah-tengah tawaf kena tai burung gimana ya? Kan suka ada burung tuh ya, kena tai burung gimana? Kalau bisa dicuci, keluar dulu dicuci. Kalau nggak bisa dicuci, ganti baju, keluar dulu, nggak apa-apa, tawaf terputus begitu. Nanti ingetin berhentinya di mana. Misalnya di pinggiran tuh kan ada tempat air zam-zam tuh, atau ada keran. Tangannya kena tangan dah, jangan baju. Kalau baju susah soalnya. Tangan tai burung atau keinjak kaki nih, injak tai burung. Nah, kita minggir, cuci sampai suci, nggak usah wudhu lagi karena nggak batal wudhunya kan, cuma kena najis saja. Habis itu tempat kita belok tadi, balik lagi dari situ, mundur dah selangkah 2 langkah dah. Habis itu mulai lagi dari situ. Jadi nggak diulang dari awal, udah sampai 6 diulang dari awal lagi, nggak. Kalau udah 6 lanjutin dari situ, begitu. Nggak kelar-kelar akhirnya. Itu mau ke pinggir aja susah, kita mau ke pinggiran mau bersihin najis itu susah. Nah ini dia. Jadi apa namanya, mengusap tangan sunnah menurut kebanyakan ulama Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang lainnya. Kebanyakannya mengusap tangan itu sunnah, kecuali Maliki katakan sebab dianggapnya itu termasuk dari kategori atau masuk dalam arti bahasa membasuh.
Imam Maliki memaknai membasuh itu al-ghuslu, membasuh itu termasuk mengusap. Kalau kita kan basuh dalam bahasa Indonesia kita ini, basuh itu disiram tuh udah membasuh namanya. Nah, kalau Imam Maliki memaknai membasuh dengan siram sekaligus diusap, bukan hanya siram. Nah, maka dari itu Imam Maliki bilang, katakan membasuh dan mengusap lengan, membasuh wajib hukumnya dibarengi dengan mengusap, begitu. Jadi apa namanya, dari hadis ini ada dua hukum dah tuh yang bisa diambil. Nggak boleh boros dalam menggunakan air ketika berwudu. Yang kedua, mengusap lengan dan juga kaki itu sunnah. Sunnah indana menurut imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Kita kalau mau ikutin udah satu Syafi'i aja. Di dalam Syafi'i itu banyak ulama-ulama, ada Rafi'i, Ahmad Nawawi, ada Romli sama Ibn Hajar. Itu dua itu Rafi'i, Ahmad Nawawi, pendapatnya hampir kebanyakan nggak pernah sama dalam satu urusan. Ibn Hajar sama Romli begitu juga, hampir nggak pernah sama dalam satu urusan, begitu. Jadi kalau mau ikutin perbedaan antara ulama-ulama yang di bawah naungan Syafi'i begitu, atau pengikutnya Syafi'i. Ibn Hajar Syafi'i, Romli Syafi'i, Nawawi Syafi'i, kemudian Rafi'i juga Syafi'i, dan banyak lagi ulama-ulama yang bermadzhaban Syafi'i, pendapat mereka saling berbeda. Nah, perbedaan mereka itu tidak jadi masalah, kita tinggal pilih mau yang mana, begitu. Karena perbedaan mereka adanya di bagian ranting, bukan bagian usul, bukan bagian bukan bagian akidah, bukan bagian hal-hal yang emang nggak boleh dikhilafkan, begitu. Hal-hal yang lumrah kalau ada perbedaan. Makanya ada ungkapan Nabi katakan, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat antara umatku itu adalah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perbedaan pendapat, jangan perbedaannya yang dibahas, dipermasalahin. Pilih mau yang satu atau yang satu. Nah, lain halnya kalau perbedaan pendapat, misalnya ada orang katakan sholat subuh 2 rakaat, yang satu berpendapat enggak, 4 rakaat lebih banyak pahalanya dibandingkan 2 rakaat. Nah, kalau ini baru ngaco namanya, jelas, sebab 2 rakaatnya subuh itu udah jelas, begitu, bukan perkara yang khilafiyah, bukan hal yang boleh diperbedaan pendapatkan, begitu. Jadi ini dua macam. Nggak boleh boros dalam menggunakan air, dan juga sunnah kita mengusap lengan dan kaki ketika dalam keadaan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kita jawab. Kemarin ada pertanyaan tuh, buruk. Nah, buruk, ada pertanyaan, katanya buruk itu disampaikan modelnya kayak kuda, badannya manusia, bahkan badannya itu berbentuk perempuan yang cantik, begitu. Ada yang sampaikan begitu. Nah, yang namanya buruk, riwayat yang disebutkan, yang disampaikan, yang kuat riwayatnya, buruk itu adalah hewan yang lebih besar dari bighal atau keledai, dan lebih kecil dari himar, atau sama sih himar sama bighal itu sama-sama keledai. Ada yang katakan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda.
begitu. Walhasil bentukannya begitu. Dia itu hewan yang kakinya 4, kemudian warnanya putih, kemudian dia bersayap. Di riwayat daripada Imam Dardir sebutkan begitu di kitabnya Dardir. Kemudian juga dia kalau naik gunung, kaki naik manjat, kaki belakangnya memanjang. Kalau turun, kaki depannya manjang, jadi tetap rata. Terus Nabi sebutin di dalam riwayat tersebut, ini kencangnya ini buruk, dia sekali langkah sampai kepada ujung pandangan Nabi SAW. Nabi SAW mandang dari sini sampai mana, sekali langkah udah sampai sono, begitu, dari saking cepatnya nih buruk. Makanya buruk itu apa namanya, diambil dari kata barq, kilat, sama seperti kilat begitu cepatnya. Dan buruk ini adalah kendaraan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kebanyakan para nabi pernah menunggangi yang namanya buruk. Ini buruk udah ada pelananya, udah ada pegangannya, itu ada tempat duduknya namanya pelana. Udah lengkap buruk didatangi ke Nabi SAW. Nah, riwayat yang disampaikan yang kuat segitu. Adapun bentuknya orang, bentuknya perempuan, bentuknya ini apa namanya, riwayat Israiliyat namanya. Riwayat-riwayat yang nggak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya. Jadi di kitab tafsir, di kitab tafasir itu banyak juga keselip kisah-kisah Israiliyat, cerita-cerita yang nggak benar, yang datangnya dari Bani Israel dan lain sebagainya, yang orang nggak bertanggung jawab lah begitu. Seperti halnya apa? Kita kan sering dengar tuh ceritanya apa? Nabi Allah Ayub yang sakit. Su'aib apa Nabi Ayub? Su'aib bapaknya Nabi Yusuf. Nabi Ayub yang sakit parah katanya. Sakit parah, dijauhi dari istrinya, dijauhi dari kaumnya, pada korengan, sampai-sampai keluar ulet dari badannya. Kalau mau sholat dikeluarin uletnya, habis sholat dimasukin lagi. Ini cerita-cerita yang semacam ini, kalau kita apa namanya, berpacu kepada kaidah yang namanya para nabi, para rasul itu mereka sama manusiawi, sakit benar, sakit, pusing, capek, nikah, makan, minum, itu para nabi sama. Hanya saja sakitnya para nabi tidak sampai merendahkan derajat kenabiannya. Kalau sampai begitu, orang apa namanya, menurunkan derajatnya orang jember mau dekat manusia. Kalau kena penyakit yang semacam itu, orang bakal menghindar. Hal yang semacam ini ketahuan bahwasanya ini adalah kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang nggak benar. Ditegesin sama kita punya guru tuh Abu Yasin Muhammad Maliki di kitabnya Jala'ul Afham yang terkait dengan penjelasan daripada Aqidatul Awwam. Itu Abu Yasin Muhammad Maliki jelas tegesin bahwasanya itu cerita yang semacam itu cerita yang dusta, cerita yang bohong. Ya, cerita-cerita Israiliyat itu kita mesti telaah. Kita dapat cerita jangan langsung kita telan mentah-mentah. Mesti kita teliti dulu apa namanya asal muasal dari kisah-kisah tersebut. Ada lagi kalau mau nanya? Nggak ada. Udah pada pinter-pinter nih. Masya Allah, udah pada pinter-pinter. Ya udah, kalau nggak ada yang nanya, kita baca surah Fatihah. Yang pertama kita baca surah Fatihah, kita khususkan untuk almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Salim Nai, dan juga almarhum al-maghfurlah Sayyid Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jilani, juga kepada orang-orang
orang tua kita, kerabat kita seluruhnya yang sudah di-Fatihain di awal majlis, dan juga kita hadiahkan tadi di doa wahbah seluruhnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini makanya Nabi SAW tuh ajarin kita tuh, ajarin kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa enggak dari awal, dari Syawal doanya Nabi? Dari Syawal doa dia Allahumma ballighna Ramadan. Kan begitu ya? Kenapa dari Rajab ke Ramadan? Nah, ini ada isyarat sedikit di situ, ada isyarat bahwasanya banyak orang yang nggak sampai kepada Ramadan di bulan-bulan tersebut. Kalau kita perhatiin, setiap tahunnya tuh di bulan Sya'ban banyak ulama-ulama kita meninggalnya di bulan Sya'ban. Guru-guru kita meninggalnya di bulan Sya'ban. Baik-baik, ini sekarang bulan Sya'ban nih. Nah, hati-hati. Ya. Apa namanya, jangan santai-santai, ini bulan Sya'ban ini sekarang. Baik-baik, kalau nyebrang nengok-nengok. Hampir setiap tahunnya tuh ada aja tuh, setiap tahun Habib Fulan, Kiai Fulan, ada aja 1, 2, atau 3 begitu di bulan Sya'ban. Nah, apa namanya, isyarat dari Nabi SAW, doa dari bulan Rajab, bulan Sya'ban. Karena ini bulan Sya'ban, bulannya orang banyak lupa. Rajab ingat istighfar segala macam, ingat Allah segala macam, ada Isra Mi'raj tambah ingat lagi. Sya'ban lupa deh. Nanti Ramadan ingat lagi, baru ingat lagi sama Tuhan. Begitu. Jadi banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Makanya ya, kita jangan sampai lalai, jangan sampai lupa. Kalau lari pagi, lihat-lihat belakang, takutnya ada mobil. Begitu. Nah, kita baca Fatihah selanjutnya. Ini Habib Ustadz Salim hari Minggunya apa namanya di WA, saya di WA nya pertama 7:30. 7:30. Oh, Masya Allah, lanjutkan gitu, komentar status Ustadz Salim. Itu saya balasnya jam 11-an, jam 12 atau jam 11-an, jam 12 balasnya. Habis itu Ustadz Salim balas lagi jam 2 balasnya, doain saya nih lagi kurang sehat. Nggak taunya itu hari udah ada di ICU, nggak taunya, kita nggak tahu. Jadi udah ada di ICU ternyata, nggak bilang, cuma doain biar sehat gitu doang. Nah, pas kita berangkat ke Jawa Timur sampai hari Selasa tuh malah taunya dari orang Jawa Timur, katanya Ustadz Salim masuk ICU. Habis itu kita pastiin, tanya sama anaknya, bener di ICU. Hari apa kemarin meninggal, hari apa ya? Hari Rebo ya? Hari Kamis. Dapat kabar hari Kamis meninggal dunia. Padahal kemarin hadir Maulid sini, masih hadir bulan Maulid sini juga hadir, terakhir Maulid tuh diajak foto sama anak-anaknya Haji Abdul Hamid, nggak mau katanya. Iya, udah mukanya lagi nggak bagus katanya. Jadi foto nggak mau. Kita baca Fatihah selanjutnya. Kita niatkan untuk yang kurang sehat dari keluarga kita, kerabat kita seluruhnya, khususnya Bapak Haji Mursyahid, Ibu Haja Suwarni, dan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan sehat afiat, Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Biniyati syifa wa sihawatul amri fi ta'atillah, ta'atul rasul ala hadihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah selanjutnya. Kita niatkan untuk Ibu Yanti yang punya hajat, semoga hajat-hajatnya dikabulkan sama Allah, urusannya digampangkan oleh Allah, dan seluruhnya kita yang hadir di sini yang punya hajat, mudah-mudahan hajat kita juga dikabulkan sama Allah, urusan kita digampangkan sama Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga saya punya anak yang kedua, Muhammad Zain Al-Maliki, ulang tahun nih hari, pas banget. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, membanggakan Allah dan Rasulnya, bermanfaat bagi nusa dan bangsanya. Minal ulama ij'alhu minal ulama al-amilin wa minal du'atil mukhlisin wa minal mutakallimina bil lughati sayyidil mursalin wa minal muta'addibina bi syariati nabiyil karim ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqin zikir. Semoga dengan talqin zikir ini Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan juga Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.